Pemirsa, belum genap sebulan disahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari politisi, akademisi hingga purnawirawan TNI yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara PNKN mengajukan permohonan uji formil ke MK. Rancangan Undang-Undang IKN yang terdiri dari 11 bab dan 44 pasal dibahas kilat hanya 43 hari. Pemerintah dan DPR dituding tidak menyertakan partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan. Ngasal dan satu arah saja. Tidak hanya kelompok PNKN, kelompok-kelompok lainnya juga bersiap mengajukan permohonan judicial review ke MK. Tinggal tunggu Undang-Undang IKN dinomori dan ditandatangani Presiden Jokowi. Namun Undang-Undang IKN yang tak kunjung ditandatangani Presiden sampai hari ini memunculkan pertanyaan apa yang sedang terjadi di istana. Apakah Presiden menyadari ada proses dan substansi yang keliru dalam Undang-Undang IKN? Namun mau ditandatangani atau tidak oleh Presiden 30 hari sejak disahkan oleh DPR, maka RUU wajib diundangkan dan mulai berlaku. Sejak awal RUU IKN banyak menuai penolakan dan kecaman. Apa korelasi langsung pemindahan ibu kota dengan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial? Apa urgensinya memindahkan ibu kota negara dengan anggaran fantastis 466 triliun rupiah di tengah pandemi COVID-19 yang gak jelas kapan ujungnya? Survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi menunjukkan 61,9% responden tidak setuju ibu kota negara dipindah. Alasan utamanya pemborosan anggaran. Petisi yang digagas 45 tokoh nasional yang menolak pemindahan ibu kota dilakukan pada periode ini juga genap ditandatangani 25.000 orang yang sepakat menolak pemindahan ibu kota. Dengan berbagai dinamika penolakan ini, apakah pemerintah akan tetap memulai pembangunan ibu kota negara pada semester 2 tahun ini? Atau semua pihak harus menunggu sampai ada keputusan MK untuk menentukan langkah berikutnya? Inilah kontroversi selengkapnya, Selilit Ibu Kota Baru bersama saya, Zilvia Iskandar. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Bagaimana bisa hal-hal yang penting, yang esensial, yang strategis, yang harusnya masuk dalam undang-undang, itu tidak diatur dalam undang-undang ini. Lalu nanti diatur oleh pemerintah sendirian begitu. Padahal ini mestinya bukan saja oleh rakyat, tapi DPR, atas baliknya bukan saja oleh DPR, tapi rakyat juga berhak untuk ikut menentukan konten yang strategis dan penting itu. Pemirsa, sudah hadir bersama saya malam hari ini di studio ada Pak Wandi Tuturoong, tenaga ahli utama KSP. Selanjutnya ada Pak Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Berikutnya Prof. Didik Jerabini, ekonom senior. Kemudian ada Prof. Didin S. Damanhuri, guru besar IPB. Dan bergabung melalui Zoom ada Prof. Renal Kasali, pendiri Rumah Perubahan. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya akan langsung mulai dari Pak Wandi terlebih dahulu. Pak Wandi, kapan Undang-Undang IKN ditandatangani dan dinomori? Ya sekarang prosesnya sedang di setnek, jadi kita tunggu saja prosesnya secara administratif dan saya kira itu bagian dari quality control ya. Kita kemarin dikritik terburu-buru, tapi sekarang kita justru ingin lebih proper, jadi kita tunggu saja prosesnya. Quality control dilakukan sekarang telat gak? Gimana? Kalau quality control baru dilakukan sekarang telat tidak? Quality control tidak baru dilakukan sekarang. Dari dulu juga ada quality control. Tapi cuman masih kan harus dilakukan quality control. Persepsi orang bahwa ini tidak dilakukan quality control itu kan persepsi. Quality control terus dilakukan sejak awal. Quality control terus dilakukan sejak awal, Prof. Didik katanya. Lalu apa lagi yang dirasa masih kurang? Kalau quality control masih dilakukan sampai saat ini, sebetulnya apa sih yang dirasa kurang selama ini? Yang kurang itu proses politik dan nalar. Mengapa ya?
nalarnya ini tidak jalan ya. Situasi krisis ya sudah dicontohkan oleh teknokrat-teknokrat di masa lalu. Proyek-proyek mega itu nomor 12. Ya. Kenapa? Karena menyerap anggaran, yang krisis, yang miskin, yang kena dampak banyak. Jadi kemewahan-kemewahan harus di belakang, nomor 12. Ini nalarnya dibalik. Dipertontonkan sebagai kemegahan ya, di tengah krisis. Jadi ini mempertontonkan kekuatan, kekuasaan, keangkuhan, tapi absurd gitu. Absurd ya. Nah, teman-teman teknokrat yang nalarnya jalan, proyek pupuk yang besar, kalau ketika krisis tunda nomor 12. Enggak seperti sekarang ya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena otoritas demokrasi hilang. Saya tambah sedikit. Menteri-menteri yang teknokratis dulu pun sekarang nggak berkutik. Dia jadi absurd juga. Mestinya kan ada diskusi ya, mendiskusikan. Dan tadi yang tidak setuju banyak, intelektual yang mengkritik sudah lebih dari cukup. Tidak perlu saya lagi terlalu keras seperti ini gitu. Kira-kira intinya nalarnya tidak jalan padahal kita sedang menghadapi masa logikanya kritis. nalarnya nggak jalan. Apa jawabannya, Pak? Ya, ini kan ya sangat persepsi, sangat opini sifatnya. Karena proses ini juga melibatkan banyak ahli, banyak pakar. Dan ini sudah terjadi sejak 2019. Sejak Presiden memutuskan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus 2019, kami sudah bekerja, leading sektornya Bappenas, banyak ahli yang dilibatkan, pakar yang dilibatkan. Dan proses itu jangan lupa bahwa 2019 itu juga sudah ada pansus awal ya di DPR yang dipimpin Zainuddin Amali. Jadi kalau ini disebut pertunjukan kemegahan, saya nggak tahu apa yang kemegahannya ya. Jadi ini persepsi, menurut saya itu persepsi. Keangkuhan saya nggak tahu bukan dimana. persepsi. Jadi sekarang ini kan saya kasih tahu data ya. Kalau bukan fakta kan persepsi. Itu Saya maksud kasih tahu saya, data Prof. dulu, data dulu. Kita bicara data. Jadi tahun 2000, mestinya ada DPR ya. Tahun 2020 ya, budget yang dianggarkan untuk 2021 untuk utang itu 650 triliun ya. Ada krisis dinaikkan 1.200 triliun. Itu tidak pernah ada orang logika politik itu naik 2 kali lipat semaunya begitu. Ya. Realisasi 2021 1.500 triliun. Ini sudah menyerap anggaran banyak plus bancaan plus macam-macam. Ditambah lagi proyek mega ini, jadi bukan persepsi. Ini angka-angka yang menunjukkan ditambah lagi anggarannya diserap dari budget DPR itu akan makin berat. Jadi saya kira nanti rejim presiden akan mewariskan beban yang sangat berat. Jadi kalau Kang Diden jadi presiden siap-siap untuk menerima bantingan-bantingan yang berat. Rezim Presiden Jokowi akan mewariskan beban yang berat, Pak Wandi? Ya ini lagi-lagi persepsi ya, saya bilang persepsi karena apa? Karena masing-masing punya persepsi tentang apa yang disebut urgent ya. Bagi kami pindah ibu kota itu urgent. Kenapa? Karena sudah terlalu lama ini beban Jawa ini sudah makin besar, ketidakadilan, ketimpangan sudah sangat jauh, terus-menerus makin banyak penduduknya, makin banyak infrastrukturnya, makin kompleks masalahnya, makin dibangun terus sehingga dia menjadi magnet yang terus-menerus tetap urgent di tengah pandemi. Dan sampai sekarang akhirnya tidak pernah terselesaikan. Pemindahan ibu kota ini adalah sebuah momentum supaya hal itu diputuskan. Karena kalau tidak, kita hanya diskusi-diskusi saja tentang ketidakadilan ini. Meskipun kita sedang menghadapi krisis, meskipun kita sedang menghadapi pandemi. Tapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Nah sekarang ini dengan adanya momentum, nah kita berpikir jangka panjang. Ini kan fasenya panjang. Jadi ada beberapa fase sampai 2000. Momentumnya krisis, nggak apa-apa. Momentumnya krisis, Prof. Didin. Gimana? Apa-apa. Apakah ini memang momentumnya tetap karena ini urgent pemindahan ibu kota? Iya, saya kira keadaban publik ini yang absen ya di dalam sirkulasi elit yang sekarang ini karena bayangkan utang kita itu pemerintah itu sudah sekitar 7.000 kan.
utang BUMN sudah 3.000, dan utang dalam negeri itu sudah mendekati 2.000, BLBI, kemudian dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau 98 saja itu 64% kan. Itu yang membuat presiden ada batasan 60% itu. Sekarang itu sudah mendekati 70%, totally. Karena dulu juga totally, bukan hanya utang pemerintah. Jadi bayangkan sekarang kereta cepat. Ini skenario IKN itu kan 250, tadinya 893, sekarang 253, hampir kurang dikit. Itu APBN sudah dianggarkan dan di luar undang-undang APBN yang sudah ada. Dari 46 itu. Bisa bengkak. Katanya akan ada swasta. BUMN. Siapa sih swasta BUMN yang mau? Pada akhirnya ini akan tidak siap kan? Ada asing. Oke. Ada asing yang katanya menurut pengamat ada asing dari negara tertentu yang siap 100 billion US dollar. Tapi kalau lihat kereta cepat, lihat di Afrika, lihat di Myanmar, akhirnya akan dibebankan pada APBN. Anggaran juga. Jadi ini adalah krisis yang sangat membahayakan menurut saya. Sisi finansial saja. Sangat membahayakan. Membahayakan dari sisi finansial. Saya ingin bukan hanya legacy yang akan baik. Pemerintah sekarang, tapi akan terus membebani berkelanjutan. Oke. Bayangkan itu sampai 2045. Jadi saya kira sangat tidak rasional di kala pandemi yang sudah Baik. BI sudah akan tidak akan 2023 tidak akan lagi membantu APBN. Jadi yang disebut tanda petik membeli dari pasar primer atau cetak uang sudah tidak dibolehkan lagi. Baik, oke. Jadi saya kira penumpukan utang luar negeri dan dalam negeri akan luar biasa. Baik, oke. Sekarang saya ingin tanya ke Prof. Renald. Prof. Renald membuat perubahan besar di tengah pandemi, di tengah tadi utang yang menggunung, di tengah tadi beban finansial. Apakah tepat untuk membuat perubahan itu sekarang? Ini ya, sebetulnya kalau kita duduk dengan kepala tenang itu sebetulnya semua bisa diatasi ya. Cara berpikir kita barangkali harus jernih dulu. Pertama kalau disebut hutang dari tadi yang disebut angka. Kan kita juga harus lihat rasionya begitu ya. Kalau data yang saya baca hutang kita terhadap GDP itu 41%, bukan 70%. Jadi sudah turun dari 43% direncanakan menjadi 41%. Hanya utang pemerintah itu. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan terlalu gegabah terus membesar-besarkan angka, itu satu. Yang kedua, ini kan kita ekonom, ya. Kalau ekonom tuh melihatnya begini, kan banyak teorinya yang udah jelas begitu. Dalam keadaan terjadi krisis, itu kita sudah tahu justru pemerintah itu harus keluarkan modal yang cukup besar untuk apa? Untuk menggerakkan lapangan pekerjaan. Kalau sekarang kita kurangi, lapangan pekerjaan itu jadi masalah begitu. Nah kita sudah belajar itu bagaimana dulu Marshall Plan masuk di Eropa. Itu dilakukan untuk mendorong supaya Eropa selamat. Kemudian dulu Keynes juga melakukan seperti itu ketika terjadi Great Depression. Ya. Justru diperlukan seperti itu. Jadi ini kita sekarang harus benar-benar memikirkan bagaimana kita membangun bangsa kita ke depan dengan kacamata ke depan. Ada tantangan masa lalu, ada tantangan masa depan. Ada pengelolaan cara masa lalu, yang orang-orang lalu ngomong seperti itu, ya itu kita kelola begitu. Nah ini kita juga harus mempersiapkan the future, masa depan baru. Oke. Jadi jangan kita aduk-aduk, kita juga perlu, semua bangun yang sudah ada perlu. Membangun masa depan juga perlu ke depan. Karena sekarang penduduk kita ini kan lebih dari 60% milenial dan adik-adiknya milenial. Mereka juga perlu kesempatan-kesempatan baru dengan cara-cara baru. Dan ada hal yang di masa lalu tidak sukses. Apa itu? Pemerataan. Baik, oke. Bagaimana pusatnya 80% itu Jawa dan Sumatera begitu. Kita harus memikirkan sesuatu yang baru. Jangan egois kita berpikir dengan cara yang kemarin itu. Baik, Prof. Didin tanggapannya? Ya, Harus Marshall dengan Plan kacamata itu. ke depan. Ya, Marshall Plan itu selesai Perang Dunia Kedua dulu. Jadi kalau kita mau, jadi tuntutan kita bukan menolak pembangunan IKN. Itu semua kepala negara, itu semua dari sejak Presiden Soekarno sampai kemudian SBY sampai sekarang
memang obsesi memindahkan ibu kota itu rasional. Tetapi ketika master plan itu dilakukan, itu setelah Perang Dunia Kedua selesai. Jadi pandemi selesaikan dulu. Itu tidak rasional. Berarti bukan ide memindahkan ibu kotanya, tapi timingnya. Jadi bukan waktunya sekarang. Timingnya. Timing. Baik, nanti boleh ditanggapi ya, kita akan bahas soal apakah timingnya tepat untuk memindahkan itu sekarang juga. Kami akan kembali pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Kontroversi.